Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini kita masih dalam kondisi sehat. Oke, untuk video kali ini kita masih seputar lele, tapi kita di narasumber yang lumayan besar ya. Nah, jadi kita di sini akan nyari informasi gimana caranya teknik pemijahan dan pelestarian budaya lele ya, secara meluas dan volume yang skala besar ya. Nah, jadi sebelum kita ke videonya langsung, silakan tombol subscribe-nya dipencet dulu ya guys. Terus kalau kalian suka dengan video saya, silahkan tekan tombol like-nya, dan apabila kalian ada komentar tentang masalah lele, silahkan isi di kolom komentar. Insya Allah selama kami bisa menjawab, kami akan jawab. Nah, untuk videonya kita langsung aja. Oke rekan-rekan, sekarang kami udah ada dengan narasumber. Tentunya beliau udah lama ya. Oke, kita langsung aja perkenalan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi gini Pak Haji, kita tuh pengen tahu sih gimana caranya ternak budidaya lele dari proses awal tuh kayak gimana. Kalau Pak Haji kan udah mungkin puluhan tahun kali Pak Haji ya. Kira-kira berapa tahun Pak Haji? 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih. Dari sejak 97 9 main ikan. Jadi sekarang untuk produksinya gimana Pak Haji? Lancar apa gimana? Alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun yang namanya usaha itu ada. Tapi kan kita ada niat dulu Pak Haji ya. Ada niat, ada kemauan, keinginan keras lah. Ingin lebih maju lagi, Nah, rekan-rekan mungkin kalian juga belum tahu nama Pak Haji siapa ya. Biar tahu khususnya orang Kerawang, terus yang terdekat orang Dengklok dan sekitar area Pak Haji. Di mana Pak Haji ini di sini? Di Desa Kutamukti, Oh, Kuta Mukti, Kecamatan Kutawaluya Kuta Waluya, atau Rengas Dengklok ya. Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang. Kampungnya atau daerahnya ini disebut Citerep. Citerep ya. Nah, guys inget ya, Citerep, Citerep. Karawang. Depan kantor desa Kutamukti. Bukan Citerep Tangerang ya? Bukan. Nah, jadi gini Pak Haji, saya kan dapat informasi dari rekan. Pak Haji kan udah di lele udah berskala besar Pak Haji ya. Nah, kita pengen tahu gitu, proses-proses awal lele itu kayak gimana sih Pak Haji? Bisa nyampe segede gini, bisa nyampe kualitasnya bagus, dan alhamdulillah sekarang konsumennya udah lumayan Pak Haji ya. Nah, itu gimana sih Pak Haji caranya? Dulunya sih sebetulnya ya berjalan dari nol lah barangkali ya. Dari nol. Terus ya selangkah akhirnya berproses gitu. Pertama sekali sih kita pernah melihat dari bapak saya sendiri. Oh, dari bapak. Saya sendiri cara teknik pemijahan. Kemudian setelah dipijahkan, perawatan, kemudian pemberian pakan. Pertama dari pemijahan itu sendiri, kita harus hati-hati karena ikan itu hidup di air, maka air yang harus dijadikan prioritas, yang harus diutamakan, harus benar-benar steril itu air. Itu pertama. Yang kedua itu banyak hama ya. Kalau kita sudah memijahkan kemudian jadi, itu hamanya banyak. Hama kalau bahasa lain mungkin hama itu predator ya. Predatornya. Itu diantaranya ada burung hijau itu suka. Satu. Yang kedua ular gitu. Lindung atau belut juga makan itu. Kemudian kelelawar itu makan juga. Makan. Terus di sini banyak burung bango ya, burung bango yang putih itu.
Nah itu harus dijaga benar-benar, harus di apa di steril lah bahasa lain, agar kita sudah sukses memijahkan, kemudian banyak gangguan, banyak pengeluaran, banyak hilang lah. Itu rugi. Yang ketiga barangkali harus cara pemberian makan ya. Kalau memijahkan itu 1 sampai 1 minggu kita menggunakan cacing sutra. Kalaupun kita bisa menggunakan pelet buatan gitu ya, atau pakan buatan, itu tidak optimal sebetulnya. Bisa tapi lebih bagus dengan cacing sutra. Itu yang sudah saya alami dari beberapa perjalanan, ternyata pakai cacing sutra yang bagus. Setelah itu, jadi sedotan atau jadi ukuran mil ya barangkali, itu baru kita kasih pelet kecil itu yang seperti pelet yang sangat kecil itu, yang 800 gitu. Nah sampai di situ kemudian si konsumen banyak yang beli tuh. Ketika si konsumen yang banyak yang beli, kita lempar, kita jual, jangan ditahan, karena kita tujuan pokoknya kan usaha itu kan mencari untung ya, mencari konsumen. Kalau mereka menawar mau membeli, menurut perasaan kalau kita besarkan itu untungnya akan lebih besar. Tetapi karena kita jiwa pedagang gitu, walaupun kita petani, backgroundnya pedagang, seukuran berapapun kalau ada yang nawar, ada keuntungan, kita jual. Nah, menurut Pak Haji sendiri untuk pemilihan pemijahan itu ada batas ukuran atau berat nggak sih? Kalau saya biasanya nih konsultasi dengan itu teknisi, asal di atas 6 on lah. Kalau di bawah mungkin hasilnya sedikit. 6 on si betinanya itu. Jangan terlalu kecil lah. Kan kerjanya sama, harinya sama, tapi hasilnya sedikit. Tapi kalau yang besar itu telurnya sampai 30.000 itu keluar. 20.000 atau 30.000. Untuk jantannya sendiri itu kira-kira ada ini gitu, batas umur sama ukuran. Justru saya bilang, saya pilih jantan yang bagus gitu. Kalau Mike Tyson yang serok besar tinggi, dia punya anaknya besar tinggi gitu. Kalau yang kecil dia punya anak kecil. Itu lele juga, kalau lelenya misalnya sangkuriang, bibitnya, benihnya ya, jantannya, atau lele yang jumbo yang bisa, anaknya akan banyak, akan kuat lagi gitu. Haji juga selain lele jual ikan hias juga? Ada, jual ikan hias. Mungkin volumenya enggak gede kayak lele kali ya kalau ikan hias mah? Enggak, itu cuma kebutuhan, bukan kebutuhan pokok sih, karena ikan hias itu bukan primer tapi sekunder gitu ya. Jadi tapi ada setiap hari pembeli. Nah berarti Pak Haji cara penjualan jadi enggak per kilo Pak Haji ya, berarti jual ekoran juga ya? Jual ekoran, tetapi kalau setelah jadi daging istilahnya, jadi daging itu sekilo 7, sekilo 8, itu saya jual kilo, jual kilo, layani lagi jual kilo. Bahkan kadang-kadang nih buka-buka rahasia, kalau kita keteter, kita punya teman nih, kebetulan di kita lagi stok kurang, kita punya teman di bel, punya ikan nggak 2 kintal 3 kintal misalnya lele, ada harga berapa, saya bisa supaya bisa jual ada ya. Jangan sampai konsumen kecewa, mau beli ke kita jauh-jauh, pulang lagi nggak ada. Nah kita punya teman gitu, punya teman-teman tuh, itu komunitas lele juga lah gitu. Yang penting kita ada untung. Yang kedua, si pembeli nggak mahal gitu, karena kita ada bagian dari teman juga gitu. Berarti itu mah intinya proses siklus penjualan. Tapi sementara ini masih ke istilahnya ketanggulangi lah. Nah Pak Haji, ada pesan nggak buat rekan-rekan supaya bangkit lagi semangatnya? Insya Allah ada. Pertama ya, karena kita memiliki yang maha mengatur kita adalah Allah ya.
Nah, maka kita memohon kepada Allah. Yang kedua harus optimis. Ketiga, apapun yang kita kerjakan harus pakai ilmu. Ilmu itulah, misalnya ilmu ikan, ya kita pelajari. Kalau tidak bisa pelajari, kita bertanya. Insya Allah pintu terbuka untuk konsultasi agar kita masing-masing mendapat ilmu dan kita masing-masing punya keuntungan. Insya Allah akan dibagi-bagi ilmu. Iya. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jadi untuk next video kita bakal langsung turun ke lapangan teknik cara pemijahan ala Pak Haji ya. Tentunya di tempat yang khusus pemijahan. Nah, kalau kalian penasaran dengan video saya, silahkan subscribe, like, sama komen. Nah, oke, akhir kata dari saya cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi di next video. Sebelum kita udahan, saya ucapin banyak-banyak terima kasih Pak Haji atas waktunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan kedepannya lagi Pak Haji lebih sehat lagi. Amin, Pak Haji amin. lebih sukses lagi. Amin, Pak Haji. ya Rabbal Alamin. Nah, jadi seperti itu ya guys. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur dan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami.